Oke, kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya. Nah, di video yang ketiga ini kita akan membahas mengenai history of virus atau sejarah dari virus ya. Walaupun Bapak menulisnya bahasa Inggris, namun ini Bapak menyesuaikan dengan literatur yang akan kalian gunakan ataupun di buku kalian ya. Nah, sebenarnya di history of virus ini itu kita akan membahasnya dari halaman yang awal ya. Artinya apa sih cikal bakal yang membuat si peneliti itu melakukan penelitian tentang virus ya. Nah, sebelum kita memulai, kita akan lihat dulu apa sih cikal bakalnya ya. Nah, pada zaman dahulu ya, perkebunan tuh cukup berkembang pesat. Salah satunya tanaman ini. Nah, ini tanaman apa nih Pak? Gitu kan? Nah, ini tuh tanaman tembakau. Nah, kalau kalian mendengar kata tembakau, otomatis kalian pasti mendengar ataupun membayangkan produk namanya rokok. Ya, sama pada zaman itu pun, pada zaman dahulu ya, rokok juga udah berkembang pesat gitu ya. Jadi petani-petani pun banyak yang menanam tembakau, sehingga tembakau itu menjadi komoditas ekspor yang sangat menjanjikan pada zamannya gitu ya. Bahkan sekarang pun masih bertahan gitu ya. Contohnya Indonesia itu perokok aktif itu sangat banyak sekali gitu ya. Nah, oke, kita balik ke materi. Nah, jadi pada saat itu ya ditemukanlah suatu penyakit yang sangat asing pada zaman itu ya. Mengapa? Karena daun tembakau yang sehat tiba-tiba berubah menjadi ini, ditumbuhi oleh bintik-bintik kuning. Nah, penyakit ini diteliti oleh seorang ilmuwan yang bernama ya Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini meneliti apa sih kok tanaman tembakau ini bisa berubah jadi bintik-bintik kuning kayak ini ya. Nah, pada zamannya itu memang bakteri itu sudah diketahui oleh masyarakat umum ya. Jadi si Adolf Meyer itu beranggapan kalau yang menyebabkan si daun tembakau sehat ini menjadi ditumbuhi oleh bintik-bintik kuning itu adalah bakteri yang menyebabkannya. Nah, maka dari itu si Adolf Meyer mengatakan kalau daun tembakau ini mengalami penyakit mosaik ataupun bintik-bintik kuning seperti dia. Nah, karena keterbatasan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka penelitian Adolf Meyer itu selesai sampai itu aja. Jadi si Adolf Meyer memberi nama si penyakit ini, namanya penyakit mosaik, gitu ya. Nah, namun tidak berhenti di situ saja, karena perkembangan ilmu pengetahuan terus berlanjut. Nah, timbullah ilmu yang kedua, namanya Dmitri Ivanovsky. Nah, ini pada tahun 1892, ya. Si Ivanovsky itu penelitiannya tuh mau membuktikan, ya, kalau yang dikatakan oleh Adolf Meyer itu benar. Mengapa? Tadi kan Adolf Meyer itu mengatakan kalau yang membuat si daun tembakau ini sakit adalah bakteri. Nah, nama penyakitnya pun dikatakan oleh Adolf Meyer adalah penyakit mosaik. Lanjutlah si Ivanovsky ini melakukan penelitian untuk membuktikan si ini penelitian Adolf Meyer. Oke, kita lihat langsung rancangan penelitiannya seperti apa, hasil penelitiannya ya. Oke. Nah, hasil penelitiannya seperti ini ya, kegiatannya. Nah, karena dia ingin membuktikan pernyataan ataupun hasil penelitian dari Adolf Meyer, maka dia mengambil daun tembakau yang sakit ini ke sini. Nah, ditumbuknya. Daun tembakau tadi ditumbuk dan dihaluskan. Kemudian dilakukan penyaringan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit. Nah, jadi poin pentingnya pada penelitian Ivanovsky itu adalah dia menggunakan saringan. Jadi saringan ini namanya adalah saringan bakteri. Nah, namanya saringan bakteri. Kalau kalian mendengar saringan teh, saringan kopi, otomatis hasil saringan ataupun filtratnya itu mengandung kopi atau teh enggak? Enggak, gitu ya. Jadi kalau di sini saringan bakteri, berarti hasil saringannya ada mengandung bakteri enggak? Jelas tidak kalau kita mengacu pada pengertian saringan gitu ya. Jadi si Ivanovsky itu tujuannya mau menyaring bakteri, gitu ya, mau membuktikan kalau Adolf Meyer ini benar mengatakan kalau yang bikin daun tembakau ini sakit adalah bakteri. Dengan anggapan hasil saringannya ini menjadi bebas dari bakteri, dipindahkan ke botol semprot, gitu ya, dan nantinya harapannya itu ketika dia menyemprot tembakau yang sehat, itu daun tembakaunya nggak sakit karena bakterinya udah tersaring, gitu. Namun dalam kenyataannya filtrat daun tembakau yang berpenyakit. Nah, di sini ada kata filtrat daun tembakau yang berpenyakit. Artinya apa? Hasil saringan ini walaupun sudah digunakan saringan bakteri, bakterinya masih ada. Gitu. Dengan dibuktikan ketika dia menyemprotkan tanaman tembakau yang sehat, daun tembakau sehat pun menjadi sakit. Gitu. Nah, sampai sinilah penelitian si Ivanovsky. Gitu. Jadi dia dapat poinnya, gitu ya. Dia menggunakan saringan bakteri dan hasil saringannya masih mengandung bakteri.
Berarti kita bisa menyimpulkan ada ukuran bakteri yang lebih kecil dari bakteri pada umumnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Penelitian Ivanovsky itu dilanjutkan oleh ilmuwan yang ketiga. Namanya adalah Martunis Bejerin. Nah, si Bejerin itu penelitiannya sama dengan si Ivanovsky. Ya, cara kerja yang sama. Cuman di Martunis Bejerin itu mendapat suatu kesimpulan awal. Dia di tahun 1897 inilah ya, istilah virus itu diperkenalkan. Nah, dia mengatakan tadi yang awalnya kan Ivanovsky ini nggak tahu ya namanya itu apa. Yang lebih kecil dari bakteri itu apa, nggak tahu dia. Dia cuma taunya ini nih bakteri itu berukurannya itu lebih kecil dari bakteri pada umumnya. Gitu. Nah, pada tahun ini ya si Bejerin menyebut hasil saringan tadi itu sebagai virus lolos saring. Nah, di sini sudah dikenal namanya virus. Namun sama kayak di awal ya, juga ilmuwan ini masih keterbatasan teknologi gitu ya. Lanjut, penelitiannya dilanjutkan oleh ilmuwan yang keempat itu adalah ya Wendell M. Stanley. Nah, jadi si Stanley ini merupakan ilmuwan yang sangat berperan dengan perkembangan virus saat ini ya. Kenapa? Dialah yang berhasil mengkristalkan virus ataupun mengisolasi virus gitu ya. Virus siapa? Jadi ini tadi virus ini. Kan di awalnya udah kita ketahui kalau di sini tahun 1897 itu istilah virus udah dikatakan oleh si Bejerin. Kemudian si Stanley pada tahun 1935 memang tahun yang cukup sudah maju, mikroskop pun sudah modern, otomatis dia berhasil ya mengisolasi si bakteri si virus gitu ya. Jadi dia tuh berhasil mengisolasi atau mengkristalkan sebutannya si virus dan dia menamakan sebagai tobacco itu tembakau, mosaik virus penyebab penyakit mosaik pada tembakau gitu. Nah, jadi inilah sejarah penemuan virus dari tahun 83 hingga 1935 gitu ya. Dari video ini atau penjelasan ini bisa kita tarik kesimpulan yang pertama, pada tahun 1803 itu penyakit tembakau ditemukan, kemudian itu dikemukakan oleh Adolf Meyer, kemudian tahun 1892 oleh Ivanovsky itu didapatkan suatu kesimpulan, dia menggunakan saringan bakteri untuk mengisolasi bakteri, ternyata gagal, ternyata bakteri itu masih ada lagi yang berukuran kecil. Itu hasil penelitian Ivanovsky. Kemudian hasil penelitian si Bejerin, dia mengemukakan kalau hasil saringan tadi filtrat itu adalah namanya virus lolos saring gitu ya. Itu pada tahun 1897 dan pada tahun 1935 itu virus berhasil diisolasi ataupun dia berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus. Virus siapa? Virus ini penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Jadi itu merupakan cerita singkat mengenai bagaimana si virus itu ditemukan hingga dia berhasil diisolasi. Gitu. Oke, untuk penjelasan sejarahnya cukup sampai di sini ya.